warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala az-zulumati wan-nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah karena dengan izin Allah kita masih sempat untuk telah selesai melaksanakan sholat sunat. Mudah-mudahan kita masih sanggup melaksanakan sholat sunat berjamaah ya Rabbal Alamin. Atas karunia Allah itu alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Gading, jemaah ibu bapak-bapak rahimahullah. Pada kesempatan ini kajian kita yaitu berasal dari surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Subhanallahu azim. Yang artinya bekerjasamalah kamu untuk kebaikan dan jangan kamu bekerjasama untuk keburukan. Sesungguhnya azab Allah itu, siksa Allah itu maha pedih, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyikapi dari ayat tersebut bahwa dalam suatu negeri atau kampung kiranya ada 4 pilar, 4 tiang yang membuat tegak dan jayanya suatu kampung dan negeri itu. Agama generasi kita akan menjadi generasi yang tidak terarah. Kegiatan keagamaan akan menjadi lemah kalau tidak ada potensi yang 4 ini. Dan masjid yang mewah dan megah pembangunannya akan tidak menjadi berkembang. Kemudian pencurian, makin miskin semakin merajalela, pencurian semakin banyak kalau tidak ada peranan yang 4 ini. Apa peranan yang 4 itu? Qawami dunya bi arba'atin asya. Tegak dan jayanya dunia itu ditunjang pada 4 perkara. Al-wahid yang pertama bi'ilmihi ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u musabihul ardh. Ulama itu pewaris para nabi, lampu yang menerangi. Jadi ulama adalah jamak dari ilmu, orang yang memiliki pengetahuan tentang agama. Apabila tidak ada berpotensi dalam suatu kampung tempat bertanya, tempat berpijak, tempat ranting berpijak, tali bergantung, tempat bertanya bagi yang ditinggikan, yang dituakan dalam suatu kampung. Apa modelnya apabila masjid tidak ada lagi suara azan? Bagaimana lagi nantinya siapa yang merobek kain kafan yang memandikan jenazah asal-asalan tidak terjadi sesuai dengan arahnya yang tertentu. Oleh karena itu, apabila dalam satu keluarga hendaklah melahirkan suatu bibit-bibit para ulama, setidaknya al-fatahu warisatul ulama, pemuda yang melahirkan, yang meneruskan perjuangan para ulama. Tapi kalau tak ada yang bisa memandikan jenazah, tak ada yang bisa azan, aliran masjid akan lengang. Begitu juga kalau kita tidak bisa menyerap ilmu daripada ulama nantinya, karena Nabi Muhammad SAW telah berpulang ke rahmatullah, namun ruhnya masih hidup. Melalui apakah ruhnya itu? Melalui para ulama kita. Jangan kita beramal tanpa ilmu, dan ilmu itu dapatnya sekarang yang diterangkan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita. Oleh karena itu jangan kita pernah mencaci para ulama, menghina para ulama. Bapak-bapak ibu rahimahullah. Oleh karena itu, jika ada ulama dalam satu kampung, bersyukur
anak-anak kita bisa mengusungnya dan mengarahkannya, menyelenggarakan diri kita. Kemudian wada'watul fuqara, doanya orang-orang miskin. Oleh karena itu, apabila ada orang miskin di kampung dan negeri kita, kita punya makan yang banyak, kita sempat menghidupi keluarga kita, kita berlebih. Namun saudara kita tidak, keluarganya tidak makan, jangan biarkan mereka sampai mencuri. Jikalau kita punya sesuatu pekerjaan yang bisa melapangkan mereka, maka berikan pekerjaan kepada mereka, agar mereka tidak meminta-minta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, kitalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah itu, yaitu agar doa mereka mendoakan kampung dan negeri ini bagi orang-orang yang kaya dermawan, bagi orang yang suka bersedekah padanya. Jangan sampai mereka merasa tidak mendapat perhatian. Jangan biarkan mereka sampai mencuri. Siapa lagi kalau tidak punya peranan kita yang lebih. Yang ketiga, wa khawayatil awliya, kedermawanan orang-orang kaya. Inilah Masjid Raya Genting, masjid di Kota Padang ini adalah kalau tidak ada kedermawanan, kerendahan hati orang-orang yang kaya yang dermawan menyumbangkan sebagian rezekinya, maka masjid ini tidak akan berkembang. Oleh karena itu, jangan kita katakan, jangan kita mencela orang kaya. Oh, kayu pun tak bisa dibawa mati do. Kalau tidak ada orang kaya, mana bisa masjid ini akan berkembang? Namun orang kaya banyak. Orang kaya yang bisa menginfakkan, mensedekahkan hartanya, yang bisa membangun pondasi siar agama menjadi kuat. Dan harta itu uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, semuanya akan berpotensi dan akan hidup di kala mati apabila kita fungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa adlul umarah, keadilan para pemimpin. Di saat ini kita adalah pemimpin. Pemimpin bukan hanya pemimpin pemerintah. Ibda binafsi, mulai dari diri kita memimpin keluarga. Jangan biarkan anak-anak kita broken home. Kita sibuk kerja, kita sibuk ibadah. Perhatikan solat anak kita. Orang semayang nak ngaji lah jin dua dete janjin dua bawa janjin dua depan jun janjin jun. Jadi biasa anak nonton film jin dan jun. Waktu subuh, maghrib, isya, jangan biarkan mereka masuk ke dalam celah neraka tidak solat. Karena tanggung jawab kita adalah sebagai orang tua. Jangan tunggu murka Allah karena anak kita tidak solat, kita solat. Karena gatah sakampung satu keluarga itu. Karena rumah dalam keluarga yang tidak solat bagaikan kuburan kalau tidak ada baca Quran dan tidak beribadah. Jadi kesimpulannya, empat yang menunjang tegak dan jayanya kampung dan negeri itu akan menjadi aman dan sejahtera, agama akan menjadi hidup, adalah kita hidupkan ilmihil ulama, ilmunya para ulama. Kemudian wa da'watil fuqara, doanya orang-orang miskin. Kemudian yaitu wa khawayatil awniya, kedermawanan orang-orang kaya. Yang terakhir wa adlul umara, keadilan para pemimpin. Keadilan diri kita memimpin keluarga kita, bisa menyumbangkan waktu dan pikiran kita untuk diri dan keluarga kita. Pemimpin dalam suatu kampung, pemimpin dalam suatu negeri, bare samu mau kuah samu bare, manimbang samu bare mau kuah samu panjang. Itulah akan terdapat yaitu kenyamanan dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat menjadi makna dan dapat kita renungkan untuk menghidupkan tiang-tiang persendian agama dan negeri ini menjadi aman dan makmur sentosa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.